إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا وأصولهم وفرعهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ آبائنا ثم لجمع وصلنا في كتابنا ثم لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم لجمع مؤلف كتابنا ثم لجمع أساتذتنا ثم لجمع أبينا وأمتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum saya melanjutkan materi kali ini, jika nanti terdapat kesalahan kekeliruan baik itu dalam bentuk tulisan atau apa yang saya sampaikan, mohon kritik dan saran Anda sekaligus ralat dari Anda melalui nomor 08525971 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rosi, baik via call atau WA, atau langsung Anda tulis ralat dan komentar Anda di YouTube channel Mahfud Rosi. Atas segala kritik, saran, dan support Anda berikut ralat Anda saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini saya melanjutkan yaitu materi Amsilati jilid 4 bagian kedua, yaitu tentang fa'il, subjek ya. Di mana fa'il itu ada fa'il dhahir, ada fa'il dhamir. Ada juga yang untuk mudzakkar yaitu laki-laki, dan ada pula yang untuk perempuan yaitu muannas. Yang masing-masing ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ada untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa fa'il dhahir itu adalah fa'il yang pelakunya itu tertulis setelah fi'il. Baik tidak tertulis setelahnya fi'il langsung, setelah pelengkap, fi'il, pelengkap, fa'il, yaitu tertulis ada setelah fi'il, itu fa'il dhahir. Ada juga yang saya sampaikan itu fa'il dhamir, di mana pelakunya itu berada sebelumnya fi'il. Materi kali ini adalah membedakan fa'il dhamir dan fa'il dhahir yang untuk muannas. 1 perempuan di sini yang dimaksud. Contoh, hamalathu ummuhu. Hamalat di sini memakai fa'ilnya berupa ta yang menunjukkan dia itu 1 perempuan. Hamalathu ummuhu. Hamala adalah fi'il. Ya. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah fa'il dhahir yaitu ummuhu. Hamala adalah fi'il. Fa'ilnya mana? Yaitu ummuhu. Maka disinilah disebut dengan fa'il dhahir. Fa'il yang tertulis jelas setelahnya fi'il. Fi'il apa hamala itu? Hamala adalah fi'il madhi. Sebagaimana dalam petunjuk, jika yang kita jumpai itu adalah fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. B1 adalah menentukan madhi, mudhari, amar, nahi. B2 adalah membedakan atau juga menentukan mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab,
maklum atau majhul daripada fi'il tersebut. Maka langkah yang ketiga yaitu B3 adalah menjadikan susunan fi'il, fa'il, pelengkap. Ada yang susunan fi'il, kemudian pelengkap, baru fa'il. Artinya setelah fi'il tidak mesti itu ada fa'il. Fa'il itu pada kesimpulannya dibayangi oleh pertanyaan siapa jika itu berakal dan apa bagi yang tidak berakal. Itu termasuk benda dan semacamnya. Lah di sini adalah ummuhu adalah hamala adalah fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Ketika madhi maka B1-nya fi'il, maka kemudian B1 adalah madhi. Lalu B2-nya hamala ini mujarrad atau mazid mujarrad. Ikut wazan apa? Fa'ala. B2 berikutnya mabni atau mu'rab? Mabni. Huruf terakhir dibaca fathah, hamala. La. Materi sebelumnya sudah selesai. Ini hanya meringkas saja. Maka rumus beda yang terakhir adalah maklum atau majhul. Hamala. Maklum. Maklum itu adalah aktif ya. Majhul pasif. Hamala maklum. Apa cirinya madhi maklum itu? Awalnya dibaca fathah. Huruf awal dibaca fathah. Ha. Fa'ala. Fa. Nasoro. Na. Kataba. Ka. Huruf awal dibaca fathah itu namanya madhi maklum. Ya. Setelah fi'il ada apa? Fa'il. Yaitu dibayangi oleh pertanyaan siapa atau apa. Jika tidak dibayangi pertanyaan siapa atau apa, maka itu sebagai pelengkap. Berikut di sini, inna sholata. Inna sesungguhnya as-sholata sholat kanat ada apa sholat. Jadi fa'ilnya berada sebelum fi'il. Kalau di depan fa'il dhahir, fa'ilnya berada setelahnya fi'il. Walaupun tidak secara langsung, jadi ada fi'il kemudian pelengkap. Nanti pelengkap penjelasannya. Yang hamalat ummuhu ini. Hu-nya adalah sebagai pelengkap. Lah di sini inna sholata. Sesungguhnya sholat. Kanat ada. Apa? As-sholat. Sholat. Apa hiya? Hiya larinya kemana? Sholat. Nah ini disebut dengan fa'il dhamir yang digunakan untuk mufrad muannas, yaitu menggunakan dhamir hiya. Dhamirnya adalah hiya. Kanat ada apa? Hiya. Hiya apa? As-sholat. Kenapa menggunakan fa'il dhamir? Pelakunya berada sebelum fi'il. Kana adalah fi'il. As-sholata adalah sebagai di sini subjeknya pelakunya, yang fa'ilnya ya. Fa'ilnya. Inna sholata sesungguhnya sholat. Kanat ada apa? Sholat itu maksudnya. Kanat ada apa? Hiya. Hiya apa? Sholat. Jadi fa'ilnya berada sebelumnya fi'il. Di sini. Maka kanat adalah fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya apa? Berdomir hiya yang diberi tanda dengan kode tak sukun. Di materi sebelumnya sudah ada. Kana, kanu, kanat. Jadi diberi tanda dengan kanat. Qad qamatis shalah. Qamat. Nanti keterangannya di bawah itu ya. Fi'il. Jadi kanat, kenapa diberi tanda dengan apa? Kodenya hiya itu dengan tak sukun. Kanat ada apa hiya? Hiya apa? As-shalah. Di jilid 3 ini sudah dijelaskan kalau inna sholata kenapa dibaca ta tidak ti tidak tu? Karena menjadi isimnya inna. Jilid 3 ya. Di bagian amil lawasih. Saya ulangi lagi di sini. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta.
Kanat di sini kananya adalah fi'il, kana fi'ilnya fi'il madhi B1. Kemudian B2-nya mujarrad atau mazid mujarrad. B2 berikutnya mabni atau mu'rab, mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Kana huruf terakhir dibaca fathah. Fi'il madhi huruf terakhir dibaca fathah. Wa akhirul madhi ftahan hu mutlaqa. Maklum atau majhul? Maklum. B2 yang terakhir. Maklum atau majhul? Maklum. Apa cirinya? Yaitu huruf awalnya dibaca fathah. Ka. Sakinin dhamir raf'in hurrika wa bad ma'lumin bi fathin sulika. Itu udah bednya sebelumnya sudah sampaikan. Lah, B3-nya susunan apa ini? Susunan fi'il fa'il. Kana fi'ilnya, fa'ilnya yaitu taknya ya sebagai kode daripada dhamir hiyah. Susunnya adalah fi'il fa'il. Apabila fa'il dhahir berupa muannas seperti ummuhu di situ ya. Baik muannas hakiki atau muannas majazi, maka fi'ilnya harus diberi tak taknis. Apabila fa'il dhahir seperti ummuhu berupa muannas, baik muannasnya hakiki atau muannas majazi, memang muannas atau muannas majazi, maka fi'ilnya harus diberi tak taknis. Insyaallah berikutnya akan saya jelaskan apa muannas hakiki dan apa muannas majazi. Kalau bagi yang tahu itu sudah jelas ya, tapi bagi pemula ini perlu ada penyampaian apa muannas hakiki dan apa muannas majazi. Baiklah, saya ulangi lagi di sini. Apabila fa'il dhahir berupa muannas seperti ummun, ibu, hakiki atau majazi, maka fi'ilnya harus diberi tak taknis. Dasarnya wa inna ma talzamu fi'la mutmairi mutasilin aw muf'imin datahiri. Fa'il dhahir muannas ada tak pasti walau muannas hakiki dan majazi. Wa inna ma talzamu fi'la mutmiri mutasilin aw muf'imin datahiri. Fa'il dhahir muannas ada tak pasti walau muannas hakiki dan majazi. Fa'ilnya bila berupa muannas, maka fi'ilnya harus diberi tak taknis, baik itu muannas hakiki atau muannas majazi. Contoh, qad qamatis sholatu, ya, itu ya. Qad kalau masuk pada madi maksudnya qad, kalau masuk pada madi itu bermakna sungguh-sungguh, tapi kalau qad masuk pada yakun pada mudhari maka bermakna kadang-kadang. Kembali pada fa'il dhahir bila muannas maka fi'ilnya harus diberi tak taknis. Contohnya qad qamati as-shalatu. Qad qamat qama fi'il. Qama fi'il. Bila fi'il maka terapkan rumus B1-nya. Madhi mudhari amar nahi madhi. Asalnya qawama. Kenapa diganti alif? Karena wau berharokat dan jatuh setelahnya akad fathah yang berada dalam satu kalimat. Dasarnya sudah disampaikan sebelumnya materi, yaitu awal min wawin awiyain bitariki wusil. Jilid 4 pertama sudah dibahas ya. Bab pertama maksudnya. Diketahui dari mana asalnya wau? Diketahui dari masdarnya. Untuk mengetahui asalnya wau atau ya, maka diketahui dari masdar 3 hurufnya. Masdar madhi 3 huruf. Qama yaqumu qawman. Qala yaqulu qawlan. Maka wau berarti qala berarti wau. Qama berarti wau. Qama yaqumu qawman. Urutan ketiga dari fi'il madhi ya. Diketahui dari situ asalnya.
Lalu jika maka kemudian adalah B2 mujarrad atau mazid koma ini mujarrad ikut wazan apa? Fa'ala. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Fathah. Ma. Huruf terakhir dibaca fathah. Ma. B1 B2 terakhir maklum atau majhul? Maklum. Apa cirinya? Huruf awal dibaca fathah. Ko. Huruf awal dibaca fathah. Ko. Maka kemudian B3-nya fi'il fa'il. Qad qamah. Di sini pelengkapnya ada di awal. Qad qamatis shalah, qad pelengkap. Qamatis shalah adalah susunan koma fi'il, as-shalatu sebagai fa'il. Jadi qad qamatis shalatu itu adalah susunan pelengkap fi'il fa'il. Kenapa qomat itu diberi tak taknis? Tidak langsung qad qamah shalah saja, qad qamas shalatu, qad qamas shalatu. Kenapa tidak demikian? Karena fa'ilnya berupa muannas. Lafal as-shalatu itu adalah muannas. Tanda muannasnya huruf terakhir diakhiri ta. Sholatu, as-shalatu, salat. Huruf terakhir ada taknya, berarti muannas. Fa'il yang muannas maka fiilnya harus diberi tak taknis, baik muannas hakiki atau muannas majazi, maka diberi tak. Qad qamat itu ya, disambung menjadi qad qamatis sholatu. Qad qamat sukun yang berdhamir hiya, qamat yang berdhamir hiya disambung dengan as-shalah menjadi beri harokat kasrah taknya, qad qamatis sholatu. Itulah penerapan daripada materi kali ini. Fa'il dhahir yang muannas maka fi'ilnya itu harus diberi tak, baik muannasnya itu hakiki atau muannas majazi. Seperti qalat Aisyatu, muannas hakiki. Qalat Fatimatu. Itu. Sekali lagi materi ini pada pokoknya juga adalah membahas yaitu fi'il yang fa'ilnya itu muannas, yang fa'ilnya itu muannas, fi'il yang fa'il dhahirnya itu muannas, baik muannas hakiki atau majazi, maka fi'ilnya harus diberi tak taknis. Dasarnya wa inna ma talzamu fi'la mutmiri mutasilin aw mufhimin datahiri. Fa'il dhahir muannas ada tak pasti walau muannas hakiki dan majazi. Kiranya sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, materi berikutnya adalah membedakan fa'il dhamir dan fa'il dhahir muannas yang untuk tasniyah. Akhirnya apa yang saya sampaikan, sekali lagi mohon kritik dan saran Anda, sekaligus jika boleh ya support Anda, saya juga minta dukungannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi atas kritik dan saran Anda sekaligus support Anda. Dan mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bersama sama-sama mendapat barokah dan bermanfaat. Amin 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 Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.